Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik perkuliahan kita kali ini adalah tentang proses dan komponen perencanaan. Jadi ada dua subbab yang akan kita gali lebih dalam lagi, yaitu tentang proses perencanaan dan komponen perencanaan. Yang pertama, proses perencanaan. Ini ada 3 bagiannya lagi. Yang pertama yaitu tentang proses perencanaan pembangunan secara berencana. Yang kedua, ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga adalah tahap dalam proses perencanaan. Kita masuk yang pertama, tentang proses perencanaan pembangunan secara berencana. Jika kita bandingkan dua negara, yang pertama negara maju dan yang kedua negara yang sedang berkembang. Negara manakah yang paling membutuhkan perencanaan pembangunan? Negara yang paling membutuhkan perencanaan pembangunan adalah negara yang sedang berkembang. Kenapa? Karena negara maju telah melalui proses negara yang sedang berkembang. Sebab tidak ada negara maju yang tidak melewati proses negara yang sedang berkembang. Lalu, apakah negara maju tidak memerlukan perencanaan pembangunan? Tentu saja negara maju membutuhkan perencanaan pembangunan. Namun skalanya berbeda dengan negara yang sedang berkembang. Negara yang sedang berkembang butuh skala perencanaan yang lebih besar dibanding negara maju. Oleh sebab itu, negara yang sedang berkembang memiliki tantangan yang lebih besar untuk melakukan pembangunan dibanding negara maju. Karakteristik negara yang sedang berkembang diantaranya standar hidup yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk, dan beban tanggung jawab yang tinggi, tingginya tingkat pengangguran, ketergantungan terhadap produksi pertanian, dan ekspor produk primer, didominasi oleh negara maju. Ketergantungan terhadap negara maju, vulnerabilitas dalam hubungan internasional, dan umumnya ditekankan pada perencanaan ekonomi, karena keterbelakangan ekonomi diikuti oleh politik. Kemudian, siapakah yang melaksanakan proses perencanaan pembangunan? Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai agen pembangunan. Dua, ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan. Menurut Congers dan Hills, perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang bersinambung dan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Merencanakan berarti memilih perencanaan sebagai alat pengalokasian sumber daya. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan perencanaan itu untuk masa depan. Ciri-ciri dan tujuan perencanaan adalah usaha untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang positif. Seperti usaha untuk meningkatkan pendapatan, usaha perubahan struktur ekonomi, usaha diversifikasi ekonomi, usaha perluasan kesempatan kerja, usaha pemerataan pembangunan, dan usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat. 3.
Tahap dalam proses perencanaan. Tahapan dalam proses perencanaan ada 5. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penyusunan program rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana. Dan yang kelima, evaluasi. Tahap yang pertama, penyusunan rencana. Dalam tahap penetapan rencana, kita memerlukan untuk meninjau keadaan yang akan kita laksanakan. Yang kedua, memperkirakan keadaan. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang akan kita laksanakan. Yang keempat, mengidentifikasi kebijakan. Dan yang kelima, persetujuan rencana. Pada tahapan yang kedua, yaitu penyusunan program rencana. Dalam penyusunan program rencana ini yang harus kita lakukan yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian membuat rincian jadwal kegiatan. Yang ketiga, membuat rincian jadwal dan jumlah pembiayaan. Dan yang keempat, membuat lembaga pelaksana. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan perencanaan. Yang pertama, kita mengeksplorasi atau menggali lebih dalam lagi perencanaan yang akan kita laksanakan. Kemudian konsultasi. Yang ketiga, operasi. Yang keempat, implikasi. Dan yang kelima, penyesuaian. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan agar pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. Tujuan kedua adalah apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya. Dan yang ketiga, dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tahapan kelima, evaluasi. Evaluasi sebagai pendukung tahap penyusunan rencana, yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana yang sedang berjalan. Dan dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan rencana selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Subbab selanjutnya yaitu tentang komponen perencanaan. Komponen perencanaan pembangunan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan. Ini berdiri sendiri dan merupakan lembaga atau departemen yang terpisah di bawah komando Presiden. Contohnya seperti Bappenas dan Bapeda. Dan di bawah Menteri Keuangan, di bawah Perdana Menteri atau Presiden. Komponen perencanaan yang kedua yaitu Komite Perencana. Komite Perencana bertugas untuk menyusun perencanaan suatu proyek atau kegiatan. Anggota komite ini meliputi Wakil Badan Perencana, Wakil Pelaksana, Wakil Swasta, dan Wakil Masyarakat. Yang berguna untuk menjaga kesesuaian dengan tujuan pembangunan. Yang kedua, agar dapat dilaksanakan dan didukung oleh para pelaksana. Yang ketiga, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, di Prancis dibuat 427 komite dengan 991 anggota kelompok kerja dengan 2021 anggota. Lalu bagaimana dengan Indonesia ya? Komponen perencanaan yang ketiga adalah perencanaan pusat dan perencanaan daerah. Dalam suatu negara biasanya terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum ditetapkannya otonomi daerah, Indonesia menganut sistem sentralisasi atau sentralistik. Masalah yang timbul adalah koordinasi
antara kewenangan pemerintah pusat dengan kewenangan pemerintah daerah. Makin tinggi sentralisasi, maka semakin besar koordinasi. Semakin rendah sentralisasi, semakin kurang koordinasi. Tapi harus tetap ada koordinasi. Komponen yang keempat, mempersiapkan proyek-proyek. Dalam negara berkembang, prosesnya yang pertama yaitu pemerintah meminta usulan proyek-proyek dari kementerian dan SKPD. Yang kedua, Badan Perencana Pembangunan mempelajari usulan tersebut. Misalnya, proyek besar, dilakukan analisa kelayakan atau CB ratio. Atau yang B, proyek kecil. Kita lihat di analisa manfaat proyeknya seperti apa. Dan hal yang sulit adalah menilai manfaat sosial. Karena tidak bisa ditinjau dari segi pembiayaan dan efektivitas proyek. Dan proses yang ketiga adalah persetujuan dan penetapan proyek. 5. Rencana tahunan. Dalam rencana tahunan ini, daftar rencana proyek yang bersangkutan yang diprioritaskan untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, alokasi dana menurut proyek, dan penetapan target produksi. Yang keenam, sektor swasta. Adalah untuk menetapkan target produksi, memperhitungkan kebutuhan investasi, pemberian lisensi, mempromosikan kegiatan swasta tertentu, dan upaya swasta sesuai dengan harapan dan rencana. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.